Assalamualaikum para dekorator semuanya. Ya, hari ini spesial banget, saya bakal kasih kalian video tutorial ataupun video cara pembuatan dekorasi di gedung yang mana lagi hits banget ya. Ada panggung akrilik. Kalau kalian kepo gimana saya buatnya, cus kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal ngedekor di gedung yang gede banget. Ini gedung bulu tangkis yang ada di serbaguna sih ya, yang ada di Lotebu. Ini gedungnya tinggi banget, luar biasa. Bang, gimana kesan pesannya? Ya, kerjai aja ya. Dipikirkan bikin pusing. Dikerjain insya Allah selesai. Oke, jadi yang pertama kita kerjain yaitu memasang kain dinding. Nah, untuk kain dindingnya di sebelah sini 4 meter dan ternyata itu 4 meter lebih dikit. Jadi ada kain saya yang sampai ke bawah, ada yang enggak. Jadi itu kami akalin ada kayak tali di bawahnya gitu biar nanti enggak terbang-terbang ya kainnya. Oke, di sini tim yang pasang kain plafon juga udah datang. Nih banyak banget kain asahinya yang panjang-panjang gitu. Jadi kalau untuk plafonnya ini kami sengaja kayak minta tolong sama pendekor lain ataupun salon yang sudah pro di bidangnya agar nanti hasilnya maksimal ya. Yang jelas kami nggak punya kain yang panjang-panjang kayak gitu. Jadi kita minta tolong sama Salon Doni. Terima kasih Salon Doni yang sudah mensupport kami, membantu kami untuk membuat kain plafon yang cantik banget. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat ya proses pemasangan rampa. Jadi karena emang tinggi gitu, mungkin nggak sampai tinggi segitu, nanti tuh kayak ada kayu-kayu ya. Kalian bisa lihat ya di sisi-sisinya, sekitar ada yang 4 meter, ada yang sekitar 5 meteran. Nah, itu nanti tempat kita bakal staples si kain-kainannya. Di bagian atas itu kita kasih kayak besi dan nanti bakal diikat-ikatin sama tali-tali di bagian sana biar nanti besinya nggak goyang-goyang. Oke, bisa nggak lihat ke depan ini lagi pemasangan gazebo untuk akadnya. Nah, itu dipasangin kayu-kayu dan biar nggak gerak itu dikasih tali ya. Ini kita pakai tali ban. Nah, jadi ini pertama kita kasih besi, nanti baru kita kasih kayu reng. Kalau udah dikasih kayu reng, nanti itu kita staplesin paranet ataupun jaring gitu ya. Itu nanti gunanya untuk menusukkan daun-daun anggur sama sakuraan gitu biar nanti makin cantik, atas bawah cantik. Nah, bawahnya ini saya mau bikin panggung akrilik. Nah, ini kita ada panggungnya ya. Yang jelas panggungnya ini terbuat dari besi dan di bagian bawahnya di sini kita kasih styrofoam untuk nanti kita bisa nusukin bunga-bunga. Kita nanti bakal tanam-tanam bunga. Untuk styrofoamnya ini ukuran kayak 1 lembar gitu ya, 2x1. Nah, jadi kalian mau nanyakan di mana saya beli akrilik? Di sini saya belinya di Aneka Jaya Samarinda, toko bangunan. Kalau kalian bukan orang Kaltim, kalian bisa cari di toko bangunan kesayangan kalian. Jadi saya nggak tahu ya, please jangan tanya di mana Mbak belinya. Maksudnya bisa online nggak? Ya enggak. Ini berat banget, asli berat banget, berdua aja tuh kayak susah gitu ya. Nah, terus juga untuk panggungnya di sini saya pesan sama tenda Dede. Jadi dia ini kayak saya tuh sering sewa tenda ke mereka dan mereka bisa bikinkan juga, dan terima kasih sudah dibikinkan panggung cantik ini. Kalau untuk ukurannya ini selebar ukuran plywood biasa ya, akriliknya juga sama. Jadi ukurannya itu panjangnya 245, terus lebarnya 122 ya, seukuran plywood pada umumnya ya, ataupun triplek pada umumnya. Nah, di sini akriliknya kita pakai yang tebalnya 8 mm. Nah, kalau untuk harganya ini akriliknya itu sekitar 1.700.000 yang 8 mm. Kalau mau yang kayak 10 mm itu di 2 jutaan lebih gitu. Jadi ya, karena ya yang 8 mm ini masih support lah ya, masih kuat gitu. Kalau kalian khawatir bisa beli yang 10 mm. Nah, untuk panggungnya di sini saya beli atau pesan itu sekitar 3 juta dapat 2.
Ya, jadi kira-kira habis sekitar 6.400.000 gitu. Belum lagi kan kita perlu bunga-bunga yang banyak untuk di bawahnya ini. Cuma nggak apa-apa, hasilnya maksimal banget. Kalau kalian misalnya dapat dekor gedung ya paling kayak 2 atau 3 kali ngedekor udah balik banget ya paling 2 kali gitu ya. Jadi ya emang pas dekor ini tuh ya gak kerasa sih uangnya karena habis buat bikin akrilik, beli kursi baru tapi paling gak kita punya ya. Oke, tadi saya lagi masangin bunga-bungaannya. Nah, di bagian atasnya juga bisa kalian lihat tuh lagi pemasangan kain plafonnya. Jadi udah diikat-ikat sama tali rapia, terus nanti digantungin ke kainnya itu ataupun diikat ke besi yang ada di atas. Nanti tinggal ditarik aja ke samping-samping dan di staples. Nah, di sini saya lagi nusukin bunga-bungaannya. Saya lagi nanam bunganya langsung hidup. Oke, dan di samping sana ini banyak banget yang dilihat ya. Nih ada sebenarnya itu di samping juga lagi ada yang masang kain dinding. Nah, ini juga di sini ada yang lagi masangin gazebo. Dan ditusukkan ke paranet, dikasih daun anggur putih gitu biar manis. Jadi semuanya pada sibuk di sini. Ini kami ngerjainnya sekitar kayak 2 hari. Jadi hari pertama tuh kita khusus buat kain dinding sama bikin gazeboan. Besoknya baru kita bikin kayak pelaminannya. Jadi video ini khusus untuk pembuatan gazebo, foto booth dan lorong. Kalau kalian pengen lihat proses pembuatan kayak pelaminannya, itu bisa lihat di video berikutnya ya. Saya upload berbeda. Oke, kita bisa lihat ya, itu kainnya langsung dibawa ke samping. Nah, terus di staplesin aja ke bagian kayu di sana ya. Jadi emang harus ada kayak peles kayu gitu ya, harus ada reng kayu karena kalau ke tembok ya nggak bisa atuh. Jadi harus ada tempat kayunya kayak gini. Terus juga kita kalau mau tinggi banget sampai sana nggak sanggup. Ini dua rampa aja, 2 susun gitu tuh udah kayak wow gitu ya. Ya mungkin karena kami pendatang baru yang baru aja merambah ke dunia pergedungan seperti ini, kita serahkan aja ya kepada ahlinya ini, kepada Salon Doni dan teman-temannya ataupun krunya. Nah, ini kepala timnya ini yang bertanggung jawab ataupun yang mengurusi untuk pertendaan ataupun perkain pelaponan gitu. Oke, lanjut kita ke bagian depan. Nah, di sini saya lagi pasang kayak bergola gitu. Ini sebenarnya kayak gerbang kedua. Jadi ada yang pertama, yang kedua. Nah, di belakangnya itu udah saya kasih kain-kain kiri kanannya ya. Terus saya kasih juga wisteria. Terus saya mikir kayak masih kurang. Oke, saya tambahin juga ini bergola ala kadarnya dari saya. Ini saya buat sendiri. Kalau seandainya nggak rapi, mohon maaf. Bakal saya tutupin ketidakrapian itu dengan sesuatu yang lebih baik, seperti bunga. Ya, jadi kalian lihat bagian atas itu ada bunga ya. Di sana tuh ada kayak potongan. Maksudnya tuh saya bawanya ya nggak langsung bulat gitu. Itu tuh ada kayak sambungannya. Nah, untuk menutupi sambungannya itu kita tutupi dengan bunga. Saya kasih manon dan kasih bunga-bungaan juga. Nah, samping-sampingnya ini saya kasih styrofoam, terus saya lapisi dengan kain warna pink. Kenapa saya suka kayak ngelapisin sama kain gini? Karena saya tuh males ya. Maksudnya kita nanti harus kayak ngecat lagi dengan warna requestan orang, nanti pengennya coklat, pengennya ungu, pengennya biru. Nah, jadi kita akalin dengan kain seperti ini. Nah, emang kok kakinya nggak ada, emang bisa kuat. Nah, oleh sebab itu kalian lihat stand tadi tuh kan, itu standnya kayak berat gitu. Misalnya kalian pakai stand besi itu lebih bagus lagi, itu jadi kuat. Diapain mbak? Nah, itu saya kasih isolasi keliling. Maksudnya mengitari antara bergolanya sama stand bunganya. Jadi selain mempercantik, kita memperkuat juga. Begitulah ya. Jadi kita akal-akalin aja ini. Jadi ya lumayan ya ini bergola ala-ala saya. Dan juga di sini biar makin cantik, kita kasih juga bunga-bunga. Ya, emang requestannya ini minta tema putih pink, jadi nuansa pink gitu, dan kita buat semuanya serba pink. Oke, selanjutnya di sebelah sini saya mau bikin kayak lorong-lorong gitu. Mumpung bahannya masih ada beberapa, jadi kita bakal bikin lorong
dengan kearifan lokal. Jadi ini kayak pertama kali gitu sih saya bikin lorong-lorong, jadi mohon dikoreksi ya. Saya tahu ini jauh dari sempurna, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke, di sebelah sini saya mau bikin kayak foto booth ala kadar ya enggak lah ya, kita bikin semaksimal mungkin, secantik mungkin, dan dengan tema pink lagi dong. Nah di sini bagian tengahnya tadi ada plywood yang kayak itu tuh sebagai pondasi ataupun sebagai sandaran biar mereka nih nggak goyang-goyang, karena di depan ini adalah styrofoam yang kita lapisin kain gitu. Nah terus kita satukan mereka, bisa kita pentulin ataupun bisa kasih tusuk sate. Karena dekornya di gedung, jadi kita nggak terlalu khawatir dengan angin ya. Jadi insya Allah ini aman. Tapi ya tetap harus kita perhatikan keamanannya. Maksudnya jangan sampai pas acara nanti malah roboh begitu. Nah oke, di sebelah sini juga saya mau kasih kayak foto booth juga. Jadi itu biar orang pas masuk tuh maksa banget biar lewat lorong. Karena emang biasanya tuh kita pengen datang ke tempat acara tuh pengen kayak langsung cepet ketemu pengantin ataupun cepet makan, terus pulang ya kan. Jadi ini kalian harus menikmati dekorannya juga dong. Masa datang ke gedung nggak foto-foto dulu. Sayang make upannya. Jadi harus kok harus sih? Ya saya tidak memaksa, tapi dekoran ini sedikit memaksa orang untuk melewati hal-hal yang sudah saya buat ataupun dekoran yang sudah saya buat. Nah jadi nanti bakal kayak kita tutup jalan masuk pintasnya. Jadi tinggal kita kasih sedikit untuk jalan keluar kayak gitu ya. Tetap harus ada jalan keluar dong ya, karena pintu masuknya dan pintu keluarnya sama di tempat tadi juga. Oke, sambil kita lihat ini saya lagi menyusun styrofoam mana di bagian tengahnya ataupun dasarnya tadi itu adalah styrofoam yang kayak bergaris-garis gitu, dan di bagian sini ada styrofoam bulat. Nah terus kita satukan mereka dengan tusuk sate. Nah biar nggak goyang-goyang kita kasih juga di berbagai sudut kayak kiri, kanan, depan, dan tengah kayak gitu ya, biar dia nggak lepas-lepas ataupun goyang-goyang. Sip. Nah karena tiang saya itu ketinggian, biasanya kan tiang saya memang kayak 2,5 ataupun 2,3. Nah sedangkan styrofoam ini kan biasanya ukurannya pas banget tuh di 2 meter. Jadi saya lepas bagian yang kayak tingginya itu. Nah di sini biar dia kuat, saya kan cuma pakai 1 tiang tuh. Nah itu biar dia kuat saya kasih kayak tusuk sate dulu di depan, dan kita kasih kayak tali rapia ke bagian dalam dan kita ikat seperti itu. Nanti biar makin kuat lagi di depannya bakal saya kasih stand bunga lagi. Nah kadang yang kayak gitu yang kelihatan mempercantik tuh ternyata juga ikut memperkuat. Dan tidak lupa di sini kita juga kasih inisial dari pengantinnya, TD, yaitu Takim dan Devi. Nah lanjut lagi ke sebelah sini karena saya ngeliat kayak kok masih kosong gitu ya. Jadi saya kasih juga di sini kayak ya garis-garis jeruji-jeruji gitu. Nah oke, ini saya lagi masang stand bunganya. Nah nggak kita pasang gitu aja ya, kita juga kasih tusuk sate gitu biar dia nanti kuat. Nah seperti ini. Dan selain dia mempercantik, dia juga memperkuat seperti kata saya tadi. Oke, di bagian center tengahnya ini saya kasih tulisan Mulia Decoration promosi gitu ya, biar nanti pas masuk depannya langsung kayak ini loh yang ngedekor. Kalian kalau mau dekor ini silakan hubungi ini begitu. Jadi kita nggak cuma ngedekor, kita juga sekalian promosi. Siapa tahu habis ini lancar, makin lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin ya. Nah dan juga di sebelah sana saya sih juga tulisan-tulisan kayak ya kayak kata-kata mutiara cinta gitu ya, kayak gitu. Biar kekinian pakai tulisan Inggris. Biar keren aja, nggak paham nggak apa-apa. Oke, lanjut di sini saya mau buat lorongannya. Nah tadi udah ditirikan tiangnya, terus dikasih kayu juga, dan di bagian atasnya juga itu dikasih paranet juga ya, ataupun jaring-jaringan. Nah saya lagi pasang bunga-bunga wisteria, tinggal kita tusuk-tusukan aja. Nah biar kuat itu kalian tusukkan dulu, baru kalian tangkainya itu kan udah kalian bengkokin ya, terus kalian tusukkan ke paranetnya. Nah
tangkainya tadi jangan kayak biasa gitu aja, itu kalian tusukkan lagi ke dalam, ke bagian dalam. Nah, ada 2 kali kayak tusukan biar dia kuat, karena kalau satu kali aja itu nggak anti badai. Bahkan kayak ketiup-tiup gitu aja tuh udah kayak lepas aja gitu, karena memang bagian bawahnya kan berat, bagian atasnya kayak harus lebih kuat begitu. Dan biar makin rimbun, di sini kita kasih daun-daunan lagi. Di sini saya pakai daun anggur yang warnanya gold dan juga beberapa warnanya silver. Oke, nanti kalau udah selesai kalian pasang kayak daun-daunan ataupun bunga wisteria ini, nanti bisa kalian kasih kayak lampu seri ya biar makin cantik. Nah, terus juga bisa kalian kasih kayak lampu-lampu pipaan kayak gitu, dan nanti dikasih bunga di bagian bawahnya. Oke, biar di bagian depannya nggak botak gitu, kita bisa kasih di sini berukat-berukat biar menutupi tiang-tiang juga yang di samping sini. Nanti tuh kayak kain ini kan karena masih di depan ya, maksudnya dekat pintu, jadi masih banyak angin. Itu bisa kalian nanti kasih kayu reng di bagian bawah biar nggak terbang-terbang kainnya. Nanti kalau kalian mau foto malah terbang-terbang kan nggak seru. Kita malah nanti ketutup-tutup sama kain begitu. Kalau udah berukatnya kita ikat ke samping. Untuk panjangnya ini sekitar 2,5an gitu ya, 2,5 meter. Nah, lanjut lagi ke bagian gazebo akriliknya. Nah, ini udah kita rangkai ya. Tadi kenapa kami kayak bagian ngerjainnya kayak di depan-depan gitu, karena di bagian atas tuh lagi dikerjain plafon, jadi kami biar nggak ngeganggu mereka. Nah, ini karena udah selesai, ini juga udah hari kedua sih sebenarnya. Jadi mereka udah selesai, kami juga udah selesai ngainin dindingnya, karena emang kayak makan waktu banget ya ngainin dinding sama plafonnya, karena emang luas banget ini gedungnya. Jadi tuh kayak lebarnya sekitar 18, terus panjangnya tuh 30 meter. Wow, luar biasa. Kayak sempet khawatir kain-kain kami nggak bakal cukup, dan alhamdulillah ternyata cukup, karena dibantu juga sih sama kain-kain plafon yang kayak jatuh ke bawah ya. Jadi itu karena kan biasanya satu roll itu panjang banget ya, jadi kayak sisanya tuh dibiarkan mereka jatuh ke bawah, jadi kayak membantu banget kami biar nggak terlalu banyak pakai kain. Maklum lah pendekor rumahan kayak kami ini ya kapan-kapan sih dapat gedung. Belum lagi kemarin memang PPKM gitu ya, jadi kayak orang acaraan ya sederhana semua, jadi ya pengen sih kayak acara-acara besar, cuma terhalang sama prokes gitu, nggak boleh kayak lebih dari segini, yang harus ini, harus kotaan dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah ini udah mulai stabil, jadi udah mulai banyak orang acaraan, udah nggak kayak dulu yang suram banget. Semoga corona ini makin cepat hilang ya, amin, biar kita makin lancar. Oke, kita istirahat dulu. Ini jadi di depan gedung itu ada kayak yang jual mie ayam sama baksoan, jadi kita istirahat dulu, rehat sambil menikmati suasana tepian Sungai Mahakam. Oke, tadi udah saya pasang lampu-lampuan dan juga lampu seri di bagian bawah. Nah, tinggal kita unboxing akriliknya, karena emang belum kami sempat buka sih ya. Ini baru kita buka di tempat acara biar nggak banyak bekas baret-baretnya gitu, karena nanti kalau udah banyak bekas baret kacanya tuh bakal buram gitu. Jadi kita kalau bisa rawat ya, maksudnya ya kalau seandainya injak-injak orang ya udah pasti kayak gitu, cuma pasti lebih banyak kayak bekasnya ini dari kita sendiri pas lagi bongkar muat. Iya mbak, ya mau bagaimana. Ya begitulah, jadi nggak bisa selalu bagus, maksudnya nggak selalu baru terus ya, nanti kapan-kapan kita ganti lagi, tapi ya semoga nggak cepat jelek ya, maksudnya udah kayak kembali modal, udah untung banyak baru kayak ganti. Maunya gitu ya, amin. Nah, oke, selanjutnya udah selesai sama perpanggungan ini, perakrilikannya. Gimana, kalian udah puas belum tadi videonya? Udah paham belum kira-kira? Kalau belum kalian bisa komen, ataupun kalian mau japri saya di DM IG silahkan. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita pasang red carpet, karena memang temanya pink, cocok banget sih sama merah-merah ini. Oke, terus kita juga kasih di sini stand bunga.
Stand bunganya ini terbuat dari kayu ya, emang kayak kecil banget. Jadi itu kadang ada beberapa yang patah juga, jadi kadang kami sambung-sambung gitu aja. Dan biar dia nggak jatuh-jatuh, ini kami kasih batu-batu, maksudnya tuh kayak sesuatu yang berat ya, misalnya kayak batu kayak itu. Nah mungkin kalian bisa lihat ada batu di sana, itu biar nggak jatuh-jatuh nanti pas orang lewat kayak gitu, karena nanti pasti kayak bejubel gitu ya orang datang kayak. Makanya kita yang harus mempersiapkannya. Nah bagian ini saya lagi ngapain sih? Nah saya lagi nusukin bunga di bagian bawah, biar nggak cuma di bagian atas aja, lagian juga ada batu ya, harus ditutupin juga kali batunya. Masa iya kita mau tunjukkan, hey ini dekorasi batu. Emang dekorasi zaman batu gitu ya. Nah kita zaman bunga sekarang, banyak bunga-bunga. Nah untuk di bagian bawahnya ini sorry, saya nggak bisa kasih kayak putih pink terus, ini saya kasih warna lilac juga karena ya keterbatasan bunga. Jadi yang penting banyak bunganya daripada kosong. Kita maksa banget nih pengen putih pink tapi ternyata kita nggak sanggup memberikannya. Ya mending kita kasih bunga yang kayak masih matching lah ya, misalnya kayak warna-warna yang soft gitu. Oke, di bagian depan sini kita kasih juga taman yang meliuk-liuk. Tuh bunga saya tusukkan kayak ke styrofoam gitu, dan kita kasih juga di sini lampu-lampuan, ada LED strip bagian bunga dan beberapa bunga kecil. Alhamdulillah, selamat pagi guys. Jadi ini dekoran kita udah selesai. Ini pagi, udah mau acaraan 7:30. Acaranya jam 8, jadi ini bakal banyak orang di video saya, cuma nggak apa-apa. Oke, kita masuk tadi gerbang masuknya ya. Ini gerbang masuknya yang kedua, welcome gate-nya. Ya, di sini ada nama, gerbang bergola gitu juga. Nah, ada wisteria juga di atas. Oke, udah mulai kelihatan di dalam ya. Nah, di sini ada semi photo booth. Cuma di sini saya peruntukkan tuh kayak promosi juga. Di bagian tengahnya ada tulisan Mulia Decoration, yeay. Nah sini juga ada inisial TD-nya gitu. Nah ini biar nggak nanti lewat kiri kanan, di sebelah sini ada stand bunga, dan sebelah sini juga ada kayak foto booth gitu juga, dengan ada beberapa tulisan. Temanya memang pink putih gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam sini. Di sini ada lorong dengan bunga wisteria. Kita masuk. Nah, di sini ada lampu seri-seri. Di bawah ada bunga dan juga lampu pipa. Kita terus ke dalam. Ya, wis. Oke, di sini ada stand bunga lagi dengan nuansa yang sama, pink putih. Lalu di depan sini ada lantai akrilik, yeay. Nah alhamdulillah ini perdana kita pakai ya, semoga bagus hasilnya ya. Bagus dong insyaallah, dan juga tahan, amin. 8 mm ya ini ketebalannya, jadi insyaallah udah aman. Nah di atas juga ada center dari labunya, labu wisteria, dan juga ada benangnya. Nah untuk di atasnya sini kita pakai daun anggur putih sama bunga sakura, dan juga ada beberapa lampu gantung juga. Nggak sengaja nggak kita terlalu turunkan biar nggak nyangkut kepala orang. Nah di lantai akriliknya, set meja akad nanti kalau udah selesai bisa dipindahkan ya dengan kursi Tiffany. Oke, kita naik. Tuh aman banget sih ya. Oke, di sebelah sini bisa kita lihat ada bunga. Nah, ini melengkung-lengkung. Ini udah lama saya pinggirkan. Saya pengen banget buat kayak gini. Dan di sini ada lampu LED strip yang bikin tambah cantik. Ini lagi sih disapu-sapu. Pelaminannya udah kelihatan ya. Oke. Ini temanya putih pink. Aduh, ini emang lucu banget ya. Dan juga ini ada kursi baru, cantik banget memang.
Yang kepo di mana saya beli kursi barunya, mungkin nanti bisa saya taruh di description box. Manis banget kan? Oke, mungkin itu saja. Semoga lancar untuk acara hari ini dan semua keluarga ataupun tamunya suka dengan hasil dekorannya. Amin.